Halo sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang khususnya masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik mengapa susah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi topik kita kali ini adalah mengapa susah sembuh ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Dan ini juga sekaligus sebagai jawaban kepada beberapa subscriber setia ya yang dalam komennya menanyakan, Pak Gito, mengapa saya sudah 3 tahun terkena asam lambung belum sembuh, ada yang sudah 1 tahun belum sembuh, bahkan ada yang sudah 5 tahun juga belum sembuh. Nah ini teman-teman, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya angkat sebagai topik yaitu mengapa susah sembuh ya asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, jadi yang harus kita pahami ya bahwa asam lambung ini memang gangguan ya, gangguan yang faktornya sangat multi, sangat banyak ya, termasuk mulai dari penyebabnya sehingga kadang kita ini untuk keluar dari penderitaan ini juga sangat susah ya, atau istilahnya susah sembuh seperti itu. Namun demikian teman-teman tetap semangat ya, khususnya yang masih dalam penderitaan, tidak perlu berkecil hati ya, apalagi sampai dengan putus asa ya. Kita sadari bahwa gangguan asam lambung ini bukan penyakit yang berbahaya ya. Jadi kita tetap semangat saja, insya Allah nanti akan segera sembuh. Baiklah teman-teman, untuk kita bisa cepat sembuh ya, karena ini adalah untuk menjawab persoalan mengapa susah sembuh ya, berarti intinya kita harus bisa menemukan resep bagaimana caranya supaya cepat sembuh. Nah, di dalam hal ini yang penting yang pertama kita itu bisa menemukan sebabnya dulu teman-teman. Mengapa asam lambung itu susah sembuh ya, itu sebabnya apa? Nah sebabnya ini karena ya yang pertama ini kadang kita itu kurang memahami ya. Memahami apa? Ya memahami karakter, sifat-sifat, penyebab sampai dengan alternatif solusinya tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Jadi kita sadari saja bahwa kita memang masih kurang pemahaman di dalam memahami karakter ya, karakter daripada asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis.
Sehingga wajar kalau kita juga belum bisa sembuh-sembuh karena kita sendiri kadang belum paham dengan penyakit kita sendiri itu teman-teman ya. Jadi sebabnya karena kita masih kurang memahami, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, karena gangguan asam lambung inisiatif psikosomatis ini selain gangguan fisik ya, juga gangguan psikis ya, atau mental, kejiwaan, pikiran, perasaan ini juga ikut menentukan. Nah ini juga menyebabkan menjadi susah sembuh. Karena apa? Karena ini sebagai sebab juga ya. Sebab pikiran itu masih selalu merasa-rasa sensasi gitu. Jadi kalau pikiran kita, jiwa kita itu sudah tidak merasa-rasa, sebenarnya sembuh teman-teman ya. Jadi kita sudah tidak merasakan lah, tidak merasakan sensasi, tidak merasakan takut, tidak merasakan khawatir, tidak merasakan was-was, tidak merasakan apa ya sentuhan-sentuhan sensasi yang kadang sampai menakutkan. Nah itu sembuh teman-teman. Tapi kalau kita masih merasa-rasa ya, nah itu biasanya belum sembuh dan belum akan sembuh juga gitu. Karena apa? Karena memang secara psikosomatis ya, asam lambung itu akan naik karena pengaruh dari pikiran kita itu. Oke teman-teman ya, jadi sebab yang kedua karena pikiran masih merasa-rasa sensasi ya. Jadi sebabnya secara garis besar mengapa kita susah sembuh itu dua hal teman-teman ya. Yang pertama kita masih kurang memahami karakter asam lambung itu sendiri, dan yang kedua karena secara psikis pikiran itu masih merasa-rasa, bahkan selalu merasa-rasa sensasi itu. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana solusinya mengatasi hal itu supaya kita cepat sembuh. Nah ini yang penting teman-teman ya. Nah berdasarkan pengalaman saya ya yang saya praktekkan, saya juga cukup lama menderita ini ya, bahkan sampai ya 1 tahun lebih lah ini menderita ini juga karena seperti itu. Saya sendiri juga dalam memahami awalnya sangat kurang gitu, sangat kurang memahami. Kemudian karena kita ya punya kecemasan akhirnya selalu merasa-rasa, bahkan sedang tidak ada rasa pun kita sepertinya menanti-nanti gitu. Nah akhirnya rasa itu sensasi menjadi timbul. Nah seperti itu ya. Nah ini juga pengalaman. Tapi dengan kita menyadari mengapa kita harus menyadari? Ya karena kuncinya adalah di sini. Jadi kuncinya untuk sembuh memang kita harus satu ya, lebih banyak memahami, kemudian yang kedua tidak merasa-rasa sensasi. Kuncinya hanya itu. Kalau kita sudah tidak merasa-rasa, kemudian kita sudah paham, nah akhirnya cepat sembuh teman-teman. Karena apa? Dengan kita kurang memahami itu juga menentukan menjadi susah sembuh. Karena kalau kita belum paham ya, contoh misalkan muncul sensasi saja, kita sudah seperti panik gitu loh. Nah bahkan terjadi panik attack gitu. Nah setelah kita terjadi panik attack ya, panik yang berlebihan maksudnya, nah itu akan memacu asam lambung semakin naik. Nah ketika seperti itu nanti nggak akan ada habisnya ya, akan berputar terus dan itu akan uh, selalu ya selalu naik, selalu terjadi GERD, akhirnya anxiety juga meningkat, psikosomatisnya juga negatif. Nah akhirnya terus berputar, tidak akan ada habisnya. Nah oleh karena itu solusinya dua hal juga teman-teman ya, yaitu pertama berusaha memahami ya, berusaha memahami sifat-sifat atau karakter tentang asam lambung GERD inisiatif psikosomatis.
yang dalam channel saya sebenarnya sudah saya share ya. Dari video pertama itu justru saya memberikan pertama itu adalah pahami asam lambung, GERD dan inisiatif psikosomatis supaya cepat sembuh. Itu seperti itu. Karena dari pengalaman saya, setelah kita paham, akhirnya kita menjadi tidak cemas karena sudah tahu misalkan ada sensasi atau apa itu pun ya udah menganggapnya biasa. Biasa ini pengaruh atau dampak dari asam lambung. Kita tidak panik. Nah, karena tidak panik, ya lama-lama akan sembuh seperti itu. Jadi yang pertama ya, kita memahami apa itu asam lambung ya. Ya, asam lambung ya cairan lah di dalam lambung ya yang berfungsi untuk mengurai makanan ya di dalam pencernaan kita. Tetapi perlu diketahui bahwa cairan itu juga mengandung gas ya, sehingga kadang kita perut menjadi kembung, menjadi begah, rasanya kadang panas, itu seperti itu. Nah, itu ketika masih di dalam lambung itu sebenarnya tidak begitu masalah ya, karena setelah kita makan obat ya sembuh, karena itu sifatnya masih fisik lah, jadi masih dampak terhadap fisik. Tapi ketika itu sering terjadi, akhirnya naik ke atas menjadi GERD ya istilahnya. Nah, itu sensasi sudah mulai bermacam-macam. Mengapa sensasi mulai bermacam-macam yang sering kita sebut dengan 1001 rasa sensasi asam lambung ya? Ya karena keluarnya asam lambung dari tempatnya dari lambung ya, di mana karena itu juga mengandung gas yang sifatnya panas, maka menimbulkan dampak dampak reaksi yang bermacam-macam. Contohnya dada nyeri, dada pegel, kemudian menjadi sesak nafasnya, kemudian tambah kepala pusing, keliengan, kepala berat, leher kaku, punggung sakit dan lain sebagainya yang banyak sekali. Nah, ketika sudah seperti itu maka akan timbul kecemasan atau anxiety. Ya siapapun orangnya ketika terjadi seperti itu pasti akan cemas. Karena apa? Yang tadinya belum pernah merasakan, kemudian ada rasa baru yang aneh, dahsyat ya, sangat menyakitkan, otomatis kita cemas. Yang ujung-ujungnya itu menjadi takut lah, takut mati itu seperti itu. Karena dari hantaman dahsyatnya sensasi. Nah, itu manusiawi, wajar ketika kita sudah memahami. Tapi kalau yang belum memahami, ya pokoknya masih bikin kacau ya, bikin kacau pikiran itu. Nah, semakin pikiran kacau ya akhirnya pikiran beranalisa negatif, jangan-jangan jantungnya kena, jangan-jangan paru-parunya kena. Nah, ini asam lambung semakin timbul juga. Nah, itulah yang saya sering menyebut sebagai lingkaran negatif ya. Nah, tetapi kalau kita sudah paham ya, sudah paham bahwa ini adalah sensasi GERD misalkan ya, yang banyak sekali sensasinya. Nah, itu kita tahan saja, nggak apa-apa toh nanti bisa kita atasi. Contohnya dengan menenangkan pikiran, dengan minum air hangat, mungkin ditambah sedikit makan, toh itu GERD akan turun lagi ke lambung. Ketika sudah turun lagi ke lambung, ya sudah damai lagi. Itu kan masalahnya karena cairan asam lambung keluar dari tempatnya, yang mestinya tempatnya di lambung kok menjadi ke kerongkongan, kan bukan tempatnya. Nah, disitulah mulai terjadi masalah itu. Oke teman-teman ya, jadi yang pertama solusinya supaya cepat sembuh, kita berusaha lebih memahami ya, lebih memahami apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Karena lingkaran negatifnya ini adalah 4 hal ini itu. Nah, kalau sudah bisa memahami, nah akhirnya kita menjadi tenang. Nah, karena tenang ya, walaupun ada sensasi tapi karena pikiran tenang, pikiran tidak apa ya, menganalisa negatif, akhirnya tidak akan semakin timbul lagi ya. Jadi hanya cuma sampai di situ gitu. Tapi kalau kita belum memahami, yaitu biasanya membuat ruwet, akhirnya menjadi
ini apa, semakin naik terus seperti itu. Maka ketika orang terkena asam lambung itu biasa ya, kalau awalnya itu dari jarang kumat, nah akhirnya menjadi sering kumat, yang secara grafiknya itu malah meningkat itu, meningkat keterpurukannya itu karena seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi pertama solusinya supaya cepat sembuh, kita berusaha memahami semaksimal mungkin supaya kita tidak cemas gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, ini secara psikisnya ya supaya cepat sembuh, karena tadi sebabnya kan pikiran masih merasa-rasa sensasi. Nah, maka solusinya pikiran jangan merasa-rasa sensasi gitu. Walaupun kita ini secara fisik ini terasa ya, mungkin terasa senut-senut, terasa pegel, terasa begah ya, terasa pusing, itu pun jangan dirasa gitu. Jangan dirasa karena apa? Karena kita sudah terbiasa. Wong ini apa, gangguan ini sudah katakanlah bertahun-tahun, kan kita sudah nggak aneh lagi gitu, sudah nggak aneh lagi, sudah biasa, bahkan sudah paham, wah ini sensasi biasa dari GERD seperti itu aja. Nah kemudian kita berusaha mengatasi gitu. Dengan seperti itu nanti karena pikiran nggak cemas ya, pikiran tidak menganalisa yang negatif, akhirnya akan berhenti di situ ya, berhenti di situ. Walaupun misalkan masih ada apa ya, ya semacam rasa-rasa, itu adalah rasa-rasa sisa-sisa yang lalu lah, tapi minimal tidak terjadi rasa yang produk baru seperti itu. Yang susahnya itu karena kita selalu memproduk baru gitu, memproduk baru itu mulai dari asam lambung ke, nah akhirnya sampai dengan anxiety dan psikosomatisnya juga baru. Nah itu akhirnya lama begitu teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi intinya supaya kita cepat sembuh, selain yang pertama berusaha memahami ya, memahami apa itu asam lambung, anxiety, psikosomatis. Kemudian yang kedua solusinya adalah pikiran jangan merasa-rasa sensasi. Kalau kita sudah tidak merasa rasa sensasi atau sudah tidak apa ya, lupa dengan sudah lupa dengan sensasi ya, itu akhirnya kita sudah sembuh gitu. Tapi kalau kita masih selalu mengingat tentang merasa rasa sensasi, merasa rasa asam lambung, nah ini terus saja itu masih akan berada. Contohnya begini, kadang kita mau bepergian saja, pikiran kita ini sudah berpikir negatif. Contohnya begini, jadi kita nggak percaya diri ya. Wah, ini kita mau pergi mungkin agak jauh. Ini pikiran sudah jangan-jangan, wah jangan-jangan nanti kumat, wah jangan-jangan nanti pusing di jalan, ini bagaimana. Nah, ketika berpikirnya seperti itu pun akan menaikkan asam lambung teman-teman ya. Maka kuncinya jangan dirasa-rasa dan lupakan tentang asam lambung, anxiety, psikosomatis. Tapi kita pikirkan yang lain. Ketika kita bagaikan mau pergi ya kita pikirkan perjalanan dan tujuan. Tidak usah berpikir tentang kondisi ya. Tapi kita harus percaya diri bahwa kita ini orang sehat ya. Faktanya juga sebenarnya sehat ya. Asam lambung sudah lewat ya, kita tidak apa-apa, kita baik-baik saja, selamat tinggal asam lambung ya. Nah itu akhirnya kita akan menjadi sembuh teman-teman. Oke, iya. Nah selain itu kita juga jangan lupa ya selalu berdoa, meningkatkan ibadah kita, selalu bersyukur dengan keadaannya lah, istilahnya nerimo ing pandum, apapun keadaannya kita syukuri. Kemudian kita
berusaha ikhlas ya dan pasrah di dalam penderitaan ini. Kemudian kita juga harus sabar dan berikhtiar, juga kita sadar akan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Karena kita yakin bahwa penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis adalah proses untuk mendewasakan diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.